Saya mau dengar pendapat Boni Argen, pengamat politik. Terima kasih Bang Karni. Biasanya saya di ujung Bang. Ya karena Ini dia kencang disuruh sekali. Karena Faisal udah start dengan do di do tinggi, saya harus turun lagi nada dasarnya Bang. Iya, ini bisik-bisik dari Gus Nusron udah kayak Anis katanya. Ya, Faisalnya atau sayanya Gus? Oh, oke. Bang, saya kira munculnya istilah dan kemudian gejala gerakan pemakzulan yang dikumandangkan oleh kawan saya Faisal Assegaf ini membawa permenungan yang cukup serius. Pertama, dari aspek konstitusi, pemakzulan itu memang tahapannya sangat rumit. Tadi Bang Karni buka itu dengan baik di awal. Ya, dari aspek konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur baik itu di pasal 7A startnya. 78. Yep. 78 pasal 78. Ya. Yang versi amandemen terakhir ya Bang ya. Di situ dikatakan bahwa presiden atau wakil presiden bisa dimaksudkan kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan sebagainya. Lalu melakukan perbuatan yang tercela. Saya masih ingat terminologi perbuatan tercela itu muncul ketika kawasan Asia diselimuti oleh narasi-narasi tercela itu, seperti peristiwa di Malaysia ketika itu Anwar Ibrahim difitnah melakukan perilaku seksual menyimpang yaitu sodomi. Lalu kemudian dan lain-lain. Nah, artinya bahwa penafsiran terhadap perbuatan tidak bercela ini, salah satu contoh misalnya yaitu tadi, perilaku seksual menyimpang, dan perbuatan-perbuatan asusila yang lainnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa melaksanakan fungsi sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini juga statement yang terbuka sebetulnya karena ukurannya tidak mudah. Apakah maksud tidak melaksanakan fungsi ini secara terus-menerus selama misalnya 3 bulan atau 6 bulan tidak ada di dalam kantornya, tidak bekerja sebagai presiden wakil presiden, ataukah selama 1 tahun dan seterusnya itu tidak jelas. Atau karena faktor kematian, atau karena faktor lain. Nah, ini semua mengandung tafsir nanti yang begitu rumit. Lalu kemudian DPR setelah menemukan katakanlah bukti itu mengajukan kepada MPR. MPR menampung 2/3 minimal anggota mereka yang bisa mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi. 90 hari Mahkamah Konstitusi paling lama harus bisa membuat keputusan. Apakah boleh atau tidak dimakzulkan. Baru balik lagi itu ke Senayan. Rapat lagi Bang. Itu prosesnya sangat panjang. Nah, tetapi kalau pemakzulan yang dimaksudkan oleh Faisal itu adalah sebuah gerakan moral untuk tadi juga digarisbawahi, menyadarkan orang bahwa situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin di situ ada dinamika demokrasi yang menarik perlu kita belajar. Dan perlu ada otokritik dan juga refleksi kepada kubu pemerintah hari ini. Kenapa Faisal dan teman-temannya, 100 orang ya Bung ya? Kenapa Faisal dan teman-teman ini muncul dan memulai gerakan ini? Apa yang tidak beres? Nah, ini yang harus menjadi renungan bersama. Saya kira kerumitan dari aspek konstitusionalnya itu. Yang kedua, kerumitan aspek politiknya, Bang. Pemakzulan dalam konteks yang diangkat oleh kawan-kawan ini menurut saya belum mengacu kepada pemakzulan menurut konstitusi. Masih berupa sebuah gagasan perlawanan. Artinya lebih cenderung kepada sebuah gerakan revolusioner ketimbang sebuah pemakzulan sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dan ini akan memang tidak bisa kita bawa dia kepada garis kesimpulan benar-benar presiden mau dijatuhkan. Itu agak rumit. Tetapi kalau sebuah gerakan moral, ini pesannya bahwa pemerintah harus netral seperti yang sudah ditegaskan. Pemerintah harus betul-betul menghargai persepsi publik tentang demokrasi. Supaya pelaksanaan pemilu ini fair, terbuka, transparan. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan apapun untuk mencari keuntungan bagi kelompok siapapun.
Nah, kalau di situ poinnya menurut saya sih Bang, artinya demokrasi kita makin sehat ini. Kita sedang ada di jalan menuju golden age yang kita bilang 2045 itu. Artinya bahwa kita sedang bertumbuh sehat. Ya, tetapi kalau ini sebuah gerakan politik parsial dari implikasi dari faksi-faksi politik berdasarkan kandidat calon presiden, agak rumit memang. Dan tafsir publik juga nanti agak kontroversial. Jadi menurut saya perlu dijaga betul marwah dari gerakan teman-teman ini kalau memang itu sebuah gerakan moral. Sebelum dicurigai kemudian sebagai sebuah gerakan politik praktis. Ya karena bagaimanapun ini kan gelombang gerakan yang mengatasnamakan rakyat dan akan menentukan sejarah bangsa. Kita tidak mau negara ini hancur, lulu lantak karena benturan kepentingan. Kita mau bahwa negara ini makin kuat. Perbedaan kepentingan, perbedaan haluan itu hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kita juga semua sepakat bahwa menyalahgunakan kewenangan dan penyimpangan-penyimpangan lain di dalam proses bernegara demi kepentingan sepihak itu juga tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat maupun oleh hati nurani. Saya kira sementara dari saya sebagai respons saja Bang begitu. Terima kasih. Ya, kalau ini dilakukan oleh petisi 100 dan ini diterima oleh DPR, prosesnya akan berjalan panjang. Untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi itu waktunya juga panjang. Artinya bisa terjadi sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu belum ada putusan. Dan kalau itu terjadi dan pemilunya gagal gara-gara pemakzulan, maka Indonesia tidak punya presiden. Izin Bang, tadi saya lupa menyampaikan, ini juga salah satu implikasi dari wacana pemakzulan ini adalah pelaksanaan pemilu 2024. Ini pasti dengan sendirinya akan terdampak. Nah, kalau misalnya gerakan ini hanya sebatas gerakan jalanan, tentu saja tidak mempengaruhi prosedur pelaksanaan pemilu. Tetapi kalau gerakan ini kemudian disambut oleh institusi, katakanlah mulai dari partai politik lalu masuk ke parlemen, maka otomatis dia akan mempengaruhi setiap tahapan pemilu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin pemilu dilaksanakan di 14 Februari? Kalau gerakan Faisal ini kemudian menjadi sebuah gerakan politik yang real, bukan sebuah gerakan jalanan. Nah ini juga perlu kita pikirkan. Bisa gagal. Ya Bang? Bisa gagal pemilu. Otomatis, itu pasti. Karena kan tidak mungkin orang membiarkan pemilu berlangsung di tengah kecurigaan yang kemudian sudah menjadi isu yang dilembagakan. Artinya prosesnya itu kemudian ditangani secara prosedural. Masuk ke parlemen dan kemudian orang mulai memikirkan langkah-langkah pemakzulan, ya tentu saja pemilu tidak akan pernah bisa sah, tidak akan legitimate kalau terus dilanjutkan. Tetapi apakah itu yang kita mau? Itu pertanyaannya. Nah, apakah kemudian Faisal dan teman-teman bisa memberikan bukti-bukti yang kuat sehingga parlemen bisa merespons dan terus melanjutkan upaya pemakzulan sesuai tahapan menurut konstitusi? Nah, ini juga kita tidak pernah tahu, hanya Faisal dan teman-teman yang tahu. Jadi kita menunggu seperti apa dinamikanya.